Halo, welcome back to the channel. Nama saya Iki. Kali ini saya akan membicarakan tentang WFE. Apa sih itu WFE? Pernah dengar WFH, work from home? Pernah dengar WFO, work from office? Kali ini saya akan berbicara tentang WFE, is work from everywhere or study from everywhere. Saya akan sharing barang-barang apa saja yang kalian bisa considerate untuk membawanya. Oke, saya akan membicarakan pertama produk-produk elektronik apa saja yang biasanya saya bawa. Nomor 2, pendukung alat elektronik tersebut. Dan yang ketiga adalah working comfort. Apa saja yang untuk menaikkan comfort kita saat belajar atau bekerja. Apa saja itu? Well, yuk kita lihat. Alright, yang pertama, perangkat elektronik apa saja yang saya bawa? Well, first of all, handphone. Yes, I'm still using a BlackBerry. Tapi telepon ini sangat penting bukan hanya untuk komunikasi, tapi juga internet personal hotspot. Apa itu internet personal hotspot? Adalah inilah penyedia internet saya. Saya mostly tidak memakai wifi di dalam publik karena menurut saya itu tidak safe. Dan jadi saya menggunakan internet dari handphone. Jadi kalau kita misalnya download video apa-apa, nggak usah senyum-senyum sekitar kayak nggak enakan. No need, I'm using my own phone. So I think ini lebih stabil dan ini lebih aman. Penggunaan internet dari sinyal handphone. Number 2 is laptop. Oke, ini ya laptopnya ada banyak. Whatever, you have Lenovo, you have Acer. Saya kebetulan memakai MacBook Air. Yang saya bisa rekomendasikan di sini, tolong ini di charge dulu wherever you go. Kenapa? Nggak bagus ya kalau datang ke sebuah tempat terus kayak langsung kayak nge-charge gitu. It doesn't look good for you, especially kalau ketemu klien terus nyari-nyari charger gitu. No. Charge it. It will do you good. Oke, nomor 3 adalah saya membawa yang namanya mini iPad atau disebut dengan tablet. Kenapa saya memilih ini? Karena sebenarnya dalam kerjaan saya banyak untuk diperlukan untuk tanda tangan di tempat. Dan posisi saya kan tidak selalu ada di kantor. Jadi kenapa saya memakai ini? Karena saya bisa tanda tangan literally everywhere. Ada dokumen datang, saya tanda tangan, saya kirim. Ini bisa Anda gunakan any type of tablet. Tapi kenapa saya menggunakan si mini iPad? Karena saya sudah menggunakan si Apple, jadi it's a one environment. Dan kenapa saya menggunakan juga mini iPad? Ini adalah dual fungsi, selain buat saya tanda tangan, ini juga buat kalau saya menggunakan ini sebagai second monitor. Apa itu second monitor? Pada saat saya bekerja, sometimes saya perlu melihat dua hal. Jadi saya begini. Kenapa saya pakai second monitor? Pada saat saya bekerja, saya kadang-kadang perlu melihat ini, atau pada saat saya Zoom or whatever, I can use this to have a look. So this is my second monitor. Oke, nah sehabis 3 alat elektronik, apa aja pendukung alat-alat elektronik ini? Well, mari kita bahas. Sekarang pendukung alat-alat elektronik sebelumnya. First of all adalah charger. Ini jangan sampai ketinggalan. Kalau ini ketinggalan, di Gojek aja. Ini malu-maluin kalau ini sampai ketinggalan. This is charger untuk my laptop and charger USB karena semuanya sekarang memakai USB point. Dan ini adalah quick charging dan saya selalu memilih charger dengan 2 atau lebih kepala USB. Kita nggak pakai satu karena kita banyak nge-charge handphone, nge-charge headphones, nge-charge camera. Ya kenapa mesti satu? Kenapa nggak 2? Dan ini adalah berapa watt? Jadi ini mendukung quick charging dan untuk beberapa device. Untuk itu saya juga merekomend Anda beli USB cable charging. Ini cable charging dari Baseus. Ini yang saya suka ini adalah 4-in-1. Jadi ada USB-C, ada untuk Apple product, ada Lightning,
and ada mini USB. Kenapa saya pakai sebanyak ini? Karena saya ada kamera, ada other devices, dan saya nggak butuh atau worry untuk ngecas ini kabelnya apa ya gitu. Don't worry, jangan sedih. Saya ada 2 karena saya mempunyai banyak orang di sekitar saya yang dikit-dikit pinjam charger dong, pinjam power bank dong. So sharing is caring, guys, meskipun annoying. Alright, and because of that, I also bring power bank. Power bank ini menurut saya kamu nggak usah beli yang, kan ada yang 5.000 mAh, ada yang 10.000, ada yang sampai 20.000. For me yang 20.000 enggak ya, kecuali kalau Anda photographer and everything. Kalau for me ini 10.000, dan yang paling important adalah ini quick charging. So ada quick charging USB-C, ada quick charging USB. Ini sangat cepat untuk charging, especially phone devices. Headphones. Saya itu bawa 2 jenis headphones. Yang Bluetooth. So I just put it here, just put it in my ear, connected to the laptop, to the phones, and saya bawa non-Bluetooth. Menurut saya headphones itu adalah sangat penting untuk kesopanan. Iya, nggak apa-apa sih kalau mendengarkannya pakai loudspeaker atau mendengarkan YouTube atau musik. Tapi kan sekarang gini, kita berbicara sama satu orang atau kita mendengarkan sesuatu, kan tidak semua orang sharing apa yang kita suka atau dengan orang yang kita ini. Jadi kalau for me ini sangat bagus untuk privacy, tapi juga kesopanan kita dalam berbagi atau sharing spaces. So I bring 2 kind of headphones. I bring non-Bluetooth and I bring the Bluetooth one. Ini Lenovo SH1 or something. Nggak perlu mahal-mahal, as long it's working kalau for me. And you need this everywhere you go. Kan kadang-kadang kalau kita datang ke tempat, terus aduh tempat charger mana ya, terus sudah ada yang nge-charge gitu. Nah untuk itu kita nggak perlu senyum-senyum dan boleh pinjam nggak apa-apa. No, just put this guys on. Ini ada, jadi kalau misalnya udah ada di situ, then just put this, okay? And you need these babies. Ini menurut saya carilah ini yang minimal 3 meter, but for me I think minimal 5 meter sampai 7 meter. Karena setiap kita duduk tidak semuanya ada charging point. Jadi you need these babies, put this in, and you can charge laptop, handphone, camera, whatever works, and just nggak usah kayak nyari-nyari, terus kita juga mikir keamanan telepon kita, keamanan laptop kita. Kan lebih baik kalau kita bekerja semuanya dekat kita. So there you go, T and extensions cable. Next, I'm also bringing Bluetooth mouse and Bluetooth keyboard. Kenapa ini? Mungkin bagi Anda yang suka editing atau suka lama-lama di komputer mengerti bahwa bekerja terhadap komputer, mau dikata itu MacBook, mau dikata itu whatever, itu panas dan itu sangat gak comfort di jari-jari kita pada saat itu panas. Karena saya bisa membuka laptop dan saya bisa work from here comfortably, dan ini nggak panas, dan ini mouse-nya. That's why. Nah, sekarang yang ketiga saya akan berbicara tentang working comfort. Ini adalah barang-barang yang menurut saya penting tapi nggak penting. Tapi menurut saya kalau barang-barang ini ada, ini sangat berpengaruh kepada produktivitas kita bekerja. Produktivitas saya bekerja. Apakah barang-barang itu? Oke. Number 1, phone holder. Bagi kalian yang nggak melihat, this is a phone holder, tempat menaruh handphone. Pernah nggak kalian video call, ya? Terus semuanya pipi, dagu, it's here. Itu nggak oke banget. So what you need is a phone holder. Ini nggak mahal, but trust me, you look much better. Ini begini, put it on. Boom, done. You look good, hands free. Kita bisa lebih komunikatif dengan headset yang ini ya. And for me ini kamu tinggal colokin charger di bawah. That's it.
nggak usah tiba-tiba nggak usah tiba-tiba, aduh lowbat, no need. Jadi pada saat Anda video call, ini masukin ke charger and boom, don't think about it. So it's all good, it's all safe, and you can do this. Nggak zaman lagi ya yang begini-begini, terus begini-begini, pegel, and nggak look good. Alright, phone holder. Yang kedua adalah yang disebut dengan mousepad. Ini yang disebut dengan penting, nggak penting. Apa itu mousepad? So, anak-anak gamer pasti udah tahu yang namanya mousepad. Sometimes kita kalau bekerja di sebuah environment, bawahnya nggak bagus, nanti kita allergy and everything. I bring this setiap dimanapun saya bekerja. Ini adalah menambah kenyamanan, tapi juga keawetan dari device itu sendiri. Jadi biasanya saya begini, ini tidak berat, tapi definitely ini menambah kenyamanan kita bekerja atau belajar. Trust me, ini nggak mahal. Any brand that you want, but bagi saya kan ini biasanya ada dua size tuh, 80 kali 30 sama 90 kali 40. I prefer 90 kali 40 karena kita bisa taruh komputer dan kita masih ada space untuk taruh notes, untuk taruh iPad and everything. So there you go, mousepad. 3. Document or laptop holder. This is what document or laptop holder look like. Ini dibuka seperti ini, dibuka seperti ini. Alright. Nah, ini bisa mempunyai dual fungsi. Satu, kita bisa taruh sebagai untuk taruh dokumen. Like this. Misalkan kita pakai gini, kita membuka laptop, something like this. Let me put it this way. So this is a laptop holder. Jadi kita bisa kayak gini, terus sambil kerja seperti ini, daripada kayak ini posisinya jauh lebih enak daripada posisinya begini untuk di mata kita ya. Dan ini kenapa dual fungsi? Karena saya bisa melakukannya seperti ini. There. So this is normally my setup seperti ini. Kita tidak terganggu dengan panasnya komputer pada saat kita bekerja, dan ini akan lebih ergonomik untuk mata kita, posisi badan kita, dan ini akan lebih comfort untuk kita bekerja dengan gak begini. So this is better for our eye level. Okay, nomor 4, tumbler. This is my tumbler from someone. This is very nice. Kenapa saya bawa tumbler kemana-mana? Tumbler ini yang saya punya sih stainless steel. Kalau misalnya kita mesen minum di suatu tempat, nggak usah lah dimasukin itu. Masukin ini, lebih lama dingin, lebih lama panas. Jadi kita nggak usah bolak-balik. Kita tambah air panas atau bisa ditambah lagi nggak esnya. Lebih baik kita habiskan waktu dan energi di produktivitas kita. Nggak usah mikirin air. So there you go, tumbler. And last but not least, traditional notes and pen. I still percaya bahwa kalau kita menulis itu lebih masuk di kepala. So this is part of saya bekerja, saya penulis, atau misalnya tiba-tiba ada apa, kita langsung nulis. Coba kalau misalnya ini udah terima telepon terus kayak mesti cepet-cepet note it down. So this is very traditional tapi very effective for me to work. And protokol kesehatan. You know, everywhere I go, I bring extra masker, sanitizer, hand sanitizer, and sanitizer. Jadi everywhere kalau saya kemana-mana, ini saya semprotin semua, saya elapin, baru saya duduk. Ini untuk hand sanitizer saya, normally yang kecil begini, saya taruh di kantong. So everywhere I touch things, ya saya pakai ini. Dan saya selalu membawa ekstra masker karena well, better be safety nowadays guys. Mau dikata
udah vaksin lah, belum vaksin lah, whatever, just be safe. Kan nggak ada ruginya juga kalau kita safe for us and safe for other people. Well, we've done our thing. Tentunya semua ini hanya yang saya bawa pada saat saya bekerja. Apa aja sih yang Anda bawa pada saat Anda belajar atau bekerja? Please do let me know in the comment column below. Kalaupun saya ketinggalan, kan bisa terbantu dengan komentar teman-teman yang lain. Oke, well, semoga video ini berguna untuk menaikkan produktivitas Anda bekerja ataupun belajar. Well, I hope to see you next on our video. Be kind to another and have a humble day. See ya. Bye.